diabetes dikenal sebagai penyakit orang tua. Tapi sekarang kenyataannya mulai berubah. Kini, karena gaya hidup anak muda yang serba instan, minuman manis, makanan cepat saji, kurang gerak, hingga begadang, diam-diam menjadi pemicu utama meningkatnya kasus diabetes. Menurut data Kementerian Kesehatan sendiri, jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan karena ini juga, Indonesia kini menduduki peringkat kelima di dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, yaitu mencapai lebih dari 20,4 juta orang per tahun 2026. Artinya, penyakit yang dulunya identik dengan usia lanjut, kini semakin dekat dengan generasi muda. Sebenarnya, apa itu diabetes? Kenapa bisa menyerang di usia muda dan seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap resiko ini? Saksikan hanya di Wasiat, Waktu Indonesia Sehat. Halo Kak Inji, nggak ada niatan pesan kopi apa? Kopi. Beli es. Enaknya kopi apa? Kopi susu normal sugar seperti biasa. Mantap. Oke. Sekarang Gulanya? normal. Normal? Yes. Sip. Biar manis kehidupan ini. Berduaan aja. Oh, Kok berduaan aja sih? iya. Ya, namanya juga asisten teladan menemani kemanapun saya pergi, Dok Cai. Mantap. Pas kebetulan ada dokter. Dokter juga mau pesan kopi juga. Kopi, black kopi aja. Black kopi? Americano. Black kopi, mekano. Americano. 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 Black kopi, americano. Ya. Kak Inji. Kopi susu. Oke, Yes. siap. Kita Mantap. pesenin ya. Jangan lama-lama. Ya, siap. Izin dulu dokter, maaf. Oke. Kenapa Americano? Biasa. Nggak denger adok, sini ngobrol. Kenapa Americano? Lagi diet dokter. Bukan diet. Jadi tadi Angie pesan apa? Kopi susu. Kopi susu. Normal sugar. Biar balance dok, Saran jangan deh, balance. jangan pakai susu. Hah? Karena susu. Ini susu apa dulu nih? Susu murni atau kental manis? Oh biasanya sih kalau aku beli di tempat langganan aku dia tuh ya susu murni. Tapi kan Susu ada murni. pilihan lagi It's dok. okay Sekarang kalau itu susu macam-macam dok. Ada yang almond, ada yang oat, macam-macam. Itu boleh kan? Kalau susu murni tanpa gula nggak masalah. Waduh. Iya dong. Normal sugar tadi. Nah itu yang nggak boleh. Emang kenapa? Emang Sakit kenapa? Risiko diabetes mellitus hari ini tinggi sekali, Angie. Buat kepikiran Pak revisi kali ya pesanannya ya? Jadi revisi buruan. Soalnya gimana ya? Tapi bentar dulu David Family ini ya. Sekarang kita ketemu lagi di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat bersama dengan aku Angie Ang dan juga ada Dok Cai yang Dok Cai, selalu menemani pemirsa dimanapun kalian berada. Pastinya kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang sebenarnya sudah mengintai ya Dok. The Ya? mother of disease. The Ibu mother dari- of disease. Ibu dari semua penyakit. Aduh, dia adalah penyakit yang dulunya itu sebenarnya kalau aku mengenalnya sebagai penyakit orang tua. Penyakit orang tua. Tapi makin kesini ternyata sudah Penyakit mulai orang menyerang kota. anak muda. Apa? Penyakit orang kota, penyakit orang tua. Sekarang diabetes masuk desa. Gimana? Aduh, dok, bentar dulu. Soalnya ini udah menyerang berbagai lintas generasi Yes. dan juga segmen, Betul, bener gitu ya dok ya. betul. Karena kalau kita ngomongin diabetes, tadi aku mikir kalau kita pesan kopi sebagai anak muda gaul masa kini itu kan pesan kopi itu menjadi habit gitu ya kan. Ngopi, kayaknya nggak ada masalah kalau aku pesan dengan normal sugar. Tapi ya jarang-jarang gitu dong. Nggak ada masalah waktu masih muda. Pada saat nanti sudah mulai usia lanjut, nggak perlu sampai 50. Sekarang banyak yang terkena penyakit diabetes di usia dini, usia belasan tahun, usia 20 tahun, 30 tahun sudah banyak kena diabetes, Angie. Itu disebabkan karena gaya hidup. Sebelum kita ke situ Dok Cai, tadi Dok Cai bilang bahwa diabetes ini adalah the mother of disease. Ibu dari segala penyakit. Yes. Kenapa bisa ada predikat itu di diabetes? Itu akan menyebabkan oksidasi yang luar biasa pada tubuh kita, pada akhirnya menyebabkan resistensi insulin. Jadi diabetes yang paling banyak prevalensinya di dunia itu kan diabetes tipe 2, Angie. Yang dimana pankreas itu biasa, pankreas masih menghasilkan hormon insulin, namun pada saat pankreas itu merilis hormon tersebut ke dalam darah, terjadinya resistensi insulin. Itu biasa disebabkan karena banyak faktor memang. Salah satu faktornya adalah tingginya radikal bebas yang disebabkan karena stres oksidatif. Dan stres oksidatif
lagi-lagi yang pertama adalah karena faktor stres. Lagi-lagi dari Lagi-lagi, episode pertama iya. sampai sekarang semua karena stres. Yang kedua karena makanan, dan makanan yang paling tinggi menyebabkan oksidasi adalah gula. Waduh, Dok, kalau orang kena diabetes itu pengobatan pertamanya kita harus lari kemana, Dok? Perubahan gaya hidup dulu dong. Karena namanya penyakit diabetes kan penyakit metabolik sindrom yang tentunya berhubungan dengan lifestyle. Nah, kalau kita bicara lifestyle kan berarti ada edukasi di sana yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa lifestyle yang buruk akan menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Dan terutama diabetes mellitus tipe 2 ya. Oh, ada Gitu. tipe-tipe. Diabetes kan dibagi beberapa tipe. Tipe 1 yang dimana terjadi kerusakan pankreas, itu biasa terjadi pada anak-anak ya. Diabetes juvenil bisa disebabkan karena infeksi di pankreas atau tumor atau kanker di pankreas, sehingga si organ pankreas tidak bisa memproduksi hormon insulin. Gitu. Pada saat hormon insulin itu kurang, ya otomatis Kalau yang terjadi naiknya gula dalam darah. sekarang ini yang banyak terkena diabetes, maksud anak muda di sini adalah anak muda yang kecil atau yang remaja. Remaja sudah banyak yang terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lagi-lagi karena stres dan faktor makanan. Berarti orang tua perannya juga wajib untuk kontrol anaknya makan apa ya kan. Jangan semua jajan dikasih. Dulu mungkin terbatas ya, Dok ya. Ya. Hanya kayak permen gitu ya kan, snack-snack makanan ringan. Sekarang aduh, dokter, kita ke mall ya kan. Itu makanan tenan-tenannya di situ boba, Yes, milk tea, betul. ya kan. Terus apa tuh yang kayak makanan manis-manis gitu, yang banyak saus-saus coklatnya gitu ya kan. Terus habis itu Makanan- kalau kita jalan-jalan di jalan gitu ya kan. Terus habis itu UMKM ataupun yang jalan pinggiran-pinggiran gitu, mereka juga tidak ada menakar gula. Mungkin kalau kita request tambahan gula juga tetap dikasih, Dok. Ya, Kontrolnya bukan juga hanya rendah. gula Angie, tapi juga ultra processed food. Ya, itu juga menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Intinya terjadinya insulin resisten, di mana insulin fungsinya apa sih? Tahu nggak? Fungsi insulin tahu nggak, Anji? Secara patofisiologi pada saat kita makan, Anji, ya kan terjadi naiknya gula dalam darah atau glukosa naik setelah 2 jam makan. Nah, pada saat itu otak memerintahkan organ pankreas untuk memproduksi insulin. Insulin dirilis masuk ke dalam darah. Nah, fungsi insulin itu sebagai kunci, dia buka pintu. Di dalam dinding-dinding pembuluh darah itu ada namanya reseptor insulin. Nah, pada saat gula dalam darah itu naik, ya, si insulin itu bukain pintu. Ini analoginya begitu, Angie. Ya, nanti gula itu akan keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Di mana sel otot di situ dibakar menjadi energi. Kalau kebanyakan sugar rush. Nah, itu dia. Dan patofisiologi terjadinya diabetes tipe 2. Yang kedua nih, kalau tadi yang pertama, yang kedua itu terjadi yang namanya penurunan massa otot. Jadi ini juga salah satu penyebab anak-anak muda kan sekarang kan zaman mageran. Apa handphone. Dok, maaf Mobil aku makan. potong sebelumnya. Tapi kalau yang jajanan-jajanan kayak misalnya kita di perkantoran yang kopi susu kayak gini, yang snack-snack itu masuknya menjadi diabetes tipe 1 atau tipe 2? Tipe 2. Tipe 2. Diabetes tipe 1 itu karena pankreasnya rusak, karena infeksi, karena tumor. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu karena lifestyle. Salah satunya tadi penyebabnya karena insulin resisten. Oh. Gitu. Waduh. Dan penurunan massa otot. Aduh, ini ngeri banget ya. Memang ternyata kita sekarang terhantui sama penyakit-penyakit yang mungkin kita sadari, tapi kita susah untuk menghentikan kebiasaan yang membuat itu menjadi lebih besar lagi ya resikonya, Dok ya. Oke, baiklah kalau gitu Fit Family jangan kemana-mana karena Angie dan juga Dok Chai masih akan melanjutkan obrolan mengenai diabetes hanya untuk kamu. Hidup sehat, tonton Wasiat. Kebetulan Yes, kembali lagi di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Tadi masih ngelanjutin ya ini, Dok Chai. Kita ngobrolin tentang diabetes yang sudah menghantui. Dengan jajanan yang di mana-mana, kebiasaan kita yang sepertinya tidak bisa lepas dari jajan. Mohon maaf, Dok ya, kayaknya kalau nggak jajan tuh ada yang kurang hidup. Nggak bisa dipungkiri, tapi kita harus sadar diri ya kan, Dok kan. Sadar diri pula untuk ngitung-ngitung nih apa yang masuk. Pola makan ya kan, Dok. Aku mau diajarin bagaimana menghitung si pola makan yang sehat. Gimana, Dok? Ya sebetulnya kan simple ya. Jadi kalau kita bicara yang tadi Angie tanyakan masalah makanan, itu intake ya. Kalori yang masuk itu harus sesuai dengan kalori yang dibuang.
Karena kalau nanti kebanyakan kalori yang masuk itu akan dirubah menjadi glikogen. Nah, glikogen inilah yang nanti akan bisa menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di dalam sel yang pada akhirnya menyebabkan oksidasi lagi. Nah, oksidasi inilah yang akan menyebabkan terjadinya insulin resisten. Ya, karena pada saat glikogen itu tertumpuk ya di dalam sel kita, lemak terbentuk, itu akan terjadi yang namanya obesitas. Obesitas lagi-lagi juga memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Apakah dengan perut yang buncit atau lingkar perut yang besar itu sudah pasti kena diabetes? Belum tentu. Oh, belum resiko, nama juga risiko. Risiko terkena penyakit diabetes itu meningkat. Tapi mereka yang diabetes sudah pasti perutnya buncit? Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Berarti nggak bisa dipastikan, harus pakai pemeriksaan darah? Oh iya dong, pemeriksaan darah itu menjadi pemeriksaan yang penting ya untuk menegakkan diagnosis penyakit diabetes mellitus. Nah, kalau dari pendekatan holistik nih, bagaimana Dok Chai melihat fenomena kayak dar-der-dornya diabetes apalagi untuk anak-anak muda? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa lingkungan kita, anak-anak muda kita itu kan gaya hidupnya sudah mulai berubah ya dibandingkan zaman saya dulu waktu masih muda. Emangnya dulu Dok Chai nggak minum kopi, nongkrong-nongkrong Minum di coffee shop? kopi, cuman bedanya dulu kan semua itu aktivitas fisik lebih tinggi daripada zaman sekarang. Oh, kita Iya kan? males maksudnya di generasi ini apa gimana? Contoh, kita mau makan dulu harus jalan kaki. Kalau sekarang cukup ambil handphone. Oh, kemudahan teknologi ini Iya, ada sisi negatifnya betul. kalau kita nggak bisa balancing life ya. Dan salah satu juga penyebab diabetes mellitus itu tidur larut malam, Anji. Waduh, duh. Tapi lingkar perut aku masih 68 Dok. Ya oke dong. Aman dong ya. Aman. Yang penting tinggal perbaiki makannya dan pola tidurnya. Udah, satu lagi juga ada faktor genetik. Ada faktor genetik 25%. Dok. Jadi kalau misalnya orang tua kita ada sakit diabetes, ya kita harus hati-hati. Walaupun tidak selalu ya. Ya, yang aku dengar juga kalau itu genetik mungkin bisa dikonfirmasi Dok. Katanya tuh ngilang. Kalau bapak ke anak perempuan, kalau ibu ke anak laki-laki, ini fakta atau mitos? Sebetulnya hukum itu kan dilihat dari hukum Mendel ya. Sekarang tidak berlaku sepertinya. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Tapi sempat diyakini atau sempat benar? Teori itu informasi kan, teori kesehatan itu selalu berkembang ya, dinamis. Teori kesehatan itu selalu dinamis. Ada banyak penemuan-penemuan baru yang mematahkan ilmu lama gitu loh. Jadinya yang sekarang itu nggak bisa kita pastikan ngilang tidak harus gitu. menyilang. Bisa turun aja gitu? Iya, bisa turun. Karena oke. tapi itu kan hanya 25% ya. Selebihnya apa? Lagi-lagi adalah lifestyle yang salah. Lifestyle masa kini ya kan. Iya. Baiknya kita dari sekarang udah mulai atur nih Fit Family, bagaimana pola makan kita, pola tidur kita, olahraga kita, benar begitu ya Dok ya? Betul. Ada apaan? Oh, udah datang, hampir dimarahin. Orang lagi ngobrol ya kan. Terima kasih. Ini Tadi katanya pesan kopi Iya, susu. kok yang hitam juga? Aku nggak ini spesial buat Enji. Spesial. Ini dokter juga spesial buat dokter. Makasih ya. mirip sama pesan ini dokter. Ini lagi Minum ya, ngomongin Fit diabetes Family. ya dok? Boleh diminum? Boleh? Ini kayak Nggak ada pecinta gulanya kopi. kan? Wah ada. Ya, oke. Pahit banget. Apaan? Biar aman Jangan diabetesnya. disamain sama Dok Chai. Aku tadi minta pakai gula dikit. Ih, biar ngulangin diabetesnya. Hah? Aku nggak diabetes ya, lihat nih. Lingkar pinggang aku 68, ambil meteran. Emang ngaruh juga ya dok ya? Apanya nih? Lingkar apa? Pinggang, sama berat badan. Tadi kan kita udah bahas, ngaruh dong. Oh ngaruh. Iya. Coba lingkar perutnya berapa? 90. Masih aman lah, ini masih aman. Masih aman ya? Aman ya? Masih aman. Oh, jadinya kita aman ya. Jadi nggak apa-apa, aku kadang-kadang aja, nanti aku tinggal olahraga. Ala bisa karena biasa, jangan lupa. Ya benar, dibiasain. Nah, jadi kalau kebiasaan yang baik itu harus terus dijalankan. Jangan sampai kebiasaan buruk, bahasanya sedikit-sedikit boleh. Nanti lama-lama jadi bukit. Ya udah, maaf. Iya. Makasih ya kopi hitamnya ya. Baik banget ya Allah, asisten aku Jadi dok, mantap. Kak Enji mau nanya, ya kan, buat masalah diabetes, ya kan. Badan sehat, tapi nafsu makan nih berlebihan. Berlebihan. Oh, food Setelah noise. makan ngantuk, Ngantuk. bangun asam urat, kambuh segala macam, itu pengaruh diabetes gak sih dok? Lagi-lagi untuk menegakkan penyakit diabetes mellitus harus dengan pemeriksaan darah, gula darah puasa, HbA1c. Jadi kalau hanya dilihat dari keluhan belum tentu itu diabetes. Walaupun memang ada beberapa tanda-tanda diabetes yang bisa kita lihat. Ya, ciri khasnya itu 3P. Apa tuh dok? Poliuri, polidipsi, polifagi. Apa artinya? Poliuri itu sering kencing, terutama di malam hari. Wah saya tuh dok. Waduh,
Malam ya. Jadi pas tidur kebangun 3 Jadi kalau kali. lebih dari 4 kali, ya itu kemungkinan kena penyakit diabetes. Wow. Kang, lanjut apalagi dok? Polifagi itu sering lapar, Ya. pengennya makan terus, Kok dikonfirmasi? tapi lama-lama badannya semakin kurus. Yang tadinya gemuk, obesitas lama-lama jadi kurus. Awal kita gemuk nih. Iya. Sekarang ya normal sekarang sih. Dan polidipsi, sering haus. Sering haus ya. Iya juga. Gitu. Jadi merasa haus terus. Mm-mm. Enggak, itu dialami enggak Kang? Pas banget ini ngomongin dokter. Nah, periksa. Beneran? Persis dialami. Periksa deh kata Periksa. aku mah gimana sih? Kebetulan lagi pas ada dokter. Enggak bisa ngobrol doang. Ada waktunya kapan kita periksa dok? Periksa di laboratorium, jangan periksa sama Mau saya. mau gimana Sama saya konsultasi ceritanya? aja. Hello. Nah, izin dulu bisa bawa Hello. kopinya nggak? Kopi isi Hello. 2 aja. Udah nggak salah sini aja ya lo udah. Maaf, dokter masih lanjut kok. Masih ada itu. Oh masih. Biarin Jangan, aja. jangan, jangan. Udah sini aja Ya sini udah. aja. Periksa, cari informasinya cepat googling sekarang. Oh maaf. Mau kemana pintunya di sana? Berarti udah dari mana nih? Kok duduk lagi? Udah sana udah. Aduh. Mendingan cari info. Cek web, udah. Kenapa maafin ya dok ya? Memang dia asisten handal tapi ya kadang-kadang gitu. Kayaknya dia baru bangun deh itu makanya masih agak-agak ngeliang. Tapi aku setuju sih kalau udah ada kayak tanda-tanda kayak Kang Feby tadi harusnya langsung ditindaklanjuti ya dok. Ya itulah karena memang minimnya edukasi ke masyarakat, NG. Kurangnya edukasi ke masyarakat mengenai penyakit-penyakit degeneratif, terutama penyakit diabetes mellitus. Karena kalau dengar Kang Feby tadi dari 3 yang dokter bilang dia Semuanya kena ya? iya. Waduh, kenapa masih di sini? Mending izin kerja. Dan aku langsung aja periksa dan lagi-lagi ya Fit Family. Namanya kalau kita punya keluhan yang ada di dalam tubuh itu nggak bisa dengan tebak-tebakan, self diagnose. Walaupun cuman ke dokter, pasti dokter ada rujukan biasanya ya dok Iya ya. dong. Rujukan untuk periksa di lab dan nanti hasilnya baru dibacakan kembali. Sekali lagi Angie ingatkan untuk kurangin untuk self diagnose berdasarkan artikel ya kan dok kan. Takutnya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan langsung jadi kemana-mana gitu Itu dia, diagnosanya. karena banyaknya Jangan hoax sampai. loh di luar sana. Benar, check and recheck. Pokoknya kita serahkan sama yang ahli-ahlinya aja. Dan sekarang pertanyaan untuk Dok Chai adalah gimana sih sebenarnya cara kita sebagai manusia ini untuk menstabilisasikan kadar gula darah gitu dok. Untuk mereka-mereka yang sudah concern sama masalah diabetes. Perbaikan lifestyle dimulai dari stresnya dulu, harus ditekan stresnya. Pada saat dia lagi stres ya dicari tahu penyebab stresnya apa. Jangan sampai kena stres. Karena lagi-lagi adalah penyebab dari penyakit degeneratif termasuk diabetes, naiknya oksidasi, stres oksidatif inilah yang menyebabkan resisten insulin atau insulin resisten. Yang kedua pola makan pastinya. Kita bicara pola makan itu kayaknya setiap segmen kita akan bicarain masalah pola makan terus. Kayaknya pola makan, stres, pola makan, Iya. stres. Itu Memang aja. begitu, iya. Tapi memang itu namanya hidup ya dok Iya. ya, menjaga badan gitu. Betul. Dan untuk menjaga pikiran juga sama. Makannya, tidurnya, istirahatnya, bener? Betul. Natural food itu diutamakan dibandingkan makanan-makanan seperti ultra processed food. Tapi kayaknya susah ya. Zaman sekarang? Iya. Enggak dok, sekarang banyak juga kalau mau catering-catering, itu udah banyak catering-catering sehat. Percaya deh sama aku. Mau aku Masa kasih tahu nggak? Masa sih? Mau catering? Tenang ya, ada fee management 20%. Oke baiklah kalau gitu Fit Family jangan kemana-mana. Hidup sehat, tonton Wasiat. Dokter Nabila Salama, MKM adalah praktisi masyarakat. Halo dokter, Dokter, apa kabar? Dan kita juga makan sayur buah disarankan 5 kali. Jadi 3 kali saat makan besar itu dan 2 kali snack di antara makan besar. Untuk menaikkan massa otot. Oh, karena, ya. Iya, karena kan patofisiologi terjadinya diabetes tipe 2 itu terjadinya penurunan massa otot. Oh jadi massa ototnya harus dinaikkan. Berarti asupan proteinnya harus Yang bakar banyak. gula siapa? Yes, back with us di Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, Tonton Wasiat. Nah sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan, tapi nggak cuma berdua aja, kita panggilin lagi aja dokter tamu kita ya dok Caya. Harus. Oke langsung aja kita panggil narasumber spesial kita yang juga pastinya paham lah mengenai diabetes ini. Langsung aja ini dia Dokter Nabila Salama, MKM adalah praktisi masyarakat. Halo dokter, Dokter, apa apa kabar? Kak Angie. Apa kabar dok? Baik, Sehat, alhamdulillah langsung aja sehat. dok, dok. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi udah bahas-bahas dok tentang diabetes. Sebelumnya mau ngopi dok? Mau ngopi? Aku kebetulan air putih aja. Oh. Lebih ekstrim ya. Baiklah, air putih aja emang ngurangin konsumsi kopi gitu yang manis-manis. Termasuk sih ya, soalnya kan bisa bikin banyak beser, pipis dan lain sebagainya kalau minum teh kopi berlebih.
Nah kalau untuk diabetes biasanya edukasi seperti apa yang Dokter Nabila sampaikan ke masyarakat? Kalau diabetes sih aku paling 2 ya. Yang pertama, kita itu suka mengkambing hitamkan nasi dan karbohidrat, padahal yang jahat 5G. 5G? Gula, garam, gluten, gorengan gratisan. Gimana? Pertama tuh gula loh, gula Oke, ya, gula. gula itu gula merah, gula putih, sirup, kecap, minuman berkemasan, soda ya, termasuk Oke. gula jagung, gula-gula apapun itu semua gula judulnya. Tidak ada excuse ya. Garam ya tentunya penyedap dan segala macam ya, kaldu jamur sekarang, gluten tepung-tepungan, gorengan, minyak, lemak, santan, jeroan ya. Gratisan juga karena saya tuh suka sedih ya ngeliat orang nih sama-sama nih lagi makan siang. Kalau saya kan makan siang selalu ala raja ya, 1 kali aja siang itu makan memang porsi seimbang. Karbohidrat, sayur buah setengah piring dan juga sesuai konsep isi piringku Kemenkes lah. Setengah piring sayur dan buah, makin berwarna-warni makin bagus. Setengah piring karbohidrat dan lauk tinggi protein hewani kayak gitu. Oke. Tadi Dok Cha itu juga sempat bilang bahwa adanya penyakit diabetes itu karena pankreasnya yang rusak gitu. Diabetes tipe Tapi, 1. Tipe 1. Ya, yang tipe 1. Tipe 1 dan tipe 2 untuk diabetes ini akan lebih mengganggu organ yang mana sebenarnya Dok? Yang Iya. akan dimatikan fungsinya? Ya tentunya insulin ya, kadar hormon insulin yang tidak seimbang itu yang sangat berbahaya. Makanya kita tergantung, ada yang pasien-pasien juga udah butuh dibantu dengan suntik insulin karena memang kadar insulinnya sudah sangat rendah sekali seperti itu. Oke. Tapi justru yang berbahaya pada kenyataannya gini dok, saya lihat beberapa kasus di lapangan itu justru bukan karena kekurangan insulin, tapi justru terjadi hiperinsulinemia. Oke. Ya, pada beberapa diabetes, terutama diabetes tipe 2 ya, Iya. itu terjadi hiperinsulinemia yang pada akhirnya kelebihan insulinnya menyebabkan inflamasi peradang. Oh, Seperti baik. Karena otak ini tidak melihat, taunya kalau yang namanya otak ini kan tahu bahwa ini gula masih ada. Iya. Akhirnya disuruh terus si pankreas untuk memproduksi insulin. Oh, iya. Sementara sebagai insulin, penetralnya. sementara insulinnya sendiri itu terjadi resisten atau kerusakan. Wah, Jadi dipaksa bekerja gitu Dok? dipaksa untuk kerja. Iya kan? Dipaksa untuk produksi, sehingga pankreas itu mengeluarkan insulin, over jadi insulin. hiperinsulin. Hiperinsulin inilah yang menyebabkan Iya. inflamasi atau peradaan. Inflamasi tadi. Ternyata ada kasus yang seperti itu juga Iya, ya, banyak iya, macamnya. betul. Oke Dok Cha dan juga Dokter Nabila, sekarang kita akan melihat ini ada tayangan. Dok, pengen tahu dong tipsnya bagi kami nih pekerja yang selalu duduk di depan komputer, caranya untuk mengontrol gula darah selain pergi ke gym gitu. Tipsnya apa ya? Mohon infonya. Gemes banget sih kamu. Gemes. Abis ngopi tuh sugar rush. Real kan? banget ya Gimana pertanyaannya. Dok? Iya, jadi yang pertama pastinya kita cemilannya harus dikurangin ya. Saya selalu bilang mulut kita ini bukan tong sampah ya. Artinya minuman-minuman itu harus dikurangin, tadi less sugar ya kan, seperti itu. Terus kalau kita rasanya kalau di kantor pengen ngemil, coba misalnya seperti buah atau meretelin buah delima ya, itu kayak antioksidan juga ya kan, atau misalnya kuaci yang rendah garam ya, misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang soalnya pekerja itu pengennya iseng di depannya tuh apa, ada gorengan, ada kopi. Food noise aja ya Dok ya? Iya, jadi aku nyaranin teman-teman pekerja itu yang pertama adalah kopi atau teh misalnya yang less sugar atau tanpa gula, terus juga ngemilnya lebih ke arah buah-buahan, dan kalau tangan kita iseng, coba lebih ke arah kuaci atau buah delima seperti itu. Dan yang paling penting juga cukup tidur. Kita tuh harus tidur 7-8 jam per hari, karena kalau kita kurang tidur, stres, akhirnya kita bisa cemas, depresi, craving, bawaannya apapun pengen dimakan. Makanya tadi saya bilang 5G, gula, garam, gluten, gorengan gratisan. Gratisan Gratisan di Sebenarnya kantor banyak. Iya, Ini- kita udah diem-diem aja tiba-tiba yuk ayo gitu ya kan. Ini menarik nih, Ajak-ajak bahasa aja. less sugar nih. Saya kalau nggak setuju ya dengan bahasa less gitu. sugar, karena itu menjebak loh. Less sugar, kalau diminum 1 gelas nggak masalah, tapi less sugarnya sampai 5 gelas. Bukan less sugar lagi namanya. Jadi normal Jadi gitu ya. jadi berlebih kan. Iya. Jadi bahasa less sugar menurut saya itu jebakan ya. Jebakan, oke, setuju. Karena No gini, sugar yang paling benar. no sugar, oke. Jadi no sugar dengan gula atau tidak Ada sama sekali gitu. batasannya di pola hidup sehat cerdik dari Kemenkes itu, di diet yang seimbang itu maksimal 4 sendok makan per hari gula. Jadi ada yang namanya GGL, gula garam lemak
di mana gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, dan lemak 5 sendok makan per hari, itu sudah termasuk 3 kali makan berat dan juga semua cemilan-cemilannya. Semuanya Jadi punya batasan orang dewasa itu maksimal 4 sendok makan. Tapi ya berat juga ya kalau kita masak sayur sop atau tumisan udah pakai gula, udah dihitung tuh 1 sendok makan ya kan. Jadi setuju juga sih sama dokter Cha ya harus no sugar. Bagusnya memang no sugar. Walaupun hambar ya dok ya. Iya. Kalau kita bilang ngurang-ngurangin ginjal nih hambar. Bentar dulu mana tahu habis kita lihat lagi yang satu ini kita punya lagi solusi lain, coba kita simak ya. Halo dok, mau nanya nih, bener gak sih kalau kita masih muda dan sering olahraga, kita bebas makan manis, minum manis, sepuasnya tanpa takut kena diabetes? Terima kasih dok. Jadi gimana dok? Apakah dengan bukan keranjingan sih, kayak sudah menjaga badan dengan berolahraga itu bisa menghalalkan kita untuk konsumsi garam, gula, lemak dengan bebas? Coba gimana? Kalau tadi dok saya bilang apa yang masuk itu harus keluar. Nah apakah mungkin kalau kita udah makan 4 mendoan gitu ya kan, berarti olahraganya 2 kali lebih ekstra biar bisa rilis, gimana dok? Ya tentunya yang diminum atau dimakan gula berlebih itu dibakarnya tentunya agak lebih sulit ya. Karena kan kita juga punya jumlah total kalori dan dengan gula yang berlebih walaupun jumlah yang dikonsumsi sedikit itu menimbun kalori yang besar di tubuh kita sehingga butuh lebih ekstra untuk kita membakarnya kayak gitu. Dan jangan disepelekan karena sekarang ini kan dengan makanan-makanan dan minuman kekinian ya itu porsi sedikit aja tetapi menaikkan kadar gula itu lebih cepat seperti itu, dan itu bisa membuat tubuh kita menjadi diabetes mellitus lebih dini dan yang berakhir pada cuci darah atau gagal ginjal kalau tidak terdeteksi awal. Itu yang terjadi sekarang. Berarti jawabannya untuk yang ditanya sama tetap harus nggak bisa ya? Kurangi kadar gula. Tadi jelas-jelas Kemenkes sudah membuat 4 sendok makan per hari maksimal. Itu harus menjadi patokan kita. Kalau sudah berlebih-lebih akan berbahaya. Dan poinnya olahraga apa nih? Maksudnya kardio gitu. Untuk diabetes yang terbaik adalah olahraga angkat beban untuk menaikkan massa otot. Karena kan patofisiologi terjadinya diabetes tipe 2 itu terjadinya penurunan massa otot. Oh, jadi massa ototnya harus dinaikkan. Berarti asupan proteinnya harus Yang bakar gula siapa, Inji? Hah? Yang bakar gula di dalam tubuh kita Otot. siapa? Gudang gula? Otot. Iya kan? Kalau semakin tua terjadinya penurunan 0,5% massa otot, apa yang terjadi? Apa? Gula keluar dari dalam darah menuju ke sel otot. Pada saat sel ototnya semakin mengecil, gula yang tidak ada tempat untuk membuang gula ini. Tidak ada tempat untuk menampung gula ini. Kemana gula-gula itu pergi? Ya hanya di dalam darah. Jadi ada penyumbatan bisa aja suatu saat. Oh ya pasti, itu komplikasinya. Itu dengan komplikasinya. sangat cepat. Komplikasinya sejauh itu? Kerusakan pertama yang disebabkan karena terjadinya diabetes itu pasti darah. Iya. Kerusakan dalam darah dan pembuluh darah. Stres oksidatif. Oh Betul. my. Akhirnya terjadi yang namanya aterosklerosis, kakunya dinding pembuluh darah, sumbatan. Kalau sudah terjadi sumbatan apa? Rusaknya sel. Atau disebut degenerasi sel. Terjadinya penurunan fungsi organ. Kematian sel. Yes. Yang kadang-kadang penurunan fungsi organ ini tidak ada keluhan. Tadi disebut sebagai the silent killer. Jadi nggak ada keluhan tapi sebenarnya dalamnya acak-adut gitu ya kan? Rusak. Tanda-tanda awal tuh tadi dokter sampaikan 3P termasuk 3P. kesemutan. Yes. Neuropati diabetik. Itu termasuk makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya udah kalau gitu sekarang kita lihat dulu ya. Ini Angie masih punya lagi yang bisa kita simak bersama-sama. Ini ada cuplikan-cuplikan dari media sosial yang berseliweran. Sekarang kita lihat. Dok, aku sering kayak gitu. Tapi yang sebelah kiri.
yang kebas dikit-dikit aja, terus kayak aduh jempol aku itu normal kan? Itu bukan kebas. Terus apa? Itu kram. Kebas itu seperti kesemutan, baal. Bentar, kita bedakan dulu. Ada kebas, ada kram, ada apa lagi nih? Kesemutan tuh sama. Iya, sama kebas. Kebas kesemutan. Jadi itu yang menandakan dia adalah ciri-ciri penderita diabetes yang mana? Kalau misalnya tadi katanya kan satu sisi, kalau diabetes dua sisi. Apakah sudah pasti kalau kebasnya atau kesemutannya dua nih, wah diabetes nih? Belum tentu juga. Intinya sebetulnya kalau ada keluhan apapun, ya lakukan. Tapi kan kita bisa pemeriksaan dini biar bisa Ya tahu mudah banget lah, ini gula ini kan basic banget di puskesmas juga gratis Iya. kok, cek kesehatan gratis juga ada. Oh, oke. Memang itu paling gampangnya mengkonfirm ya, gula darah puasa sewaktu, sekarang puskesmas bahkan HbA1c udah ada. Oke. Karena ternyata diabetes itu sampai anak-anak kecil aja. Aku sering lihat juga di media sosial ada konten-konten orang tua yang buatin anaknya udah bisa nyuntik insulin sendiri. Padahal anaknya tuh masih bisa dibilang mungkin usia-usia SD gitu, tapi dia udah bisa mandiri nyuntik, kan itu mungkin genetik kali ya dok ya kalau usia kecil itu. Dan tim dari Wasiat juga sudah menemukan salah satu konten di media sosial mengenai anak kecil dan juga diabetes. Coba lihat. It made me think of you. It made me think of you. Oh ini kan adiknya melakukan pemeriksaan mandiri ya gitu. Ternyata ada juga yang bukan hanya suntik insulin aja tapi udah kayak legowo menerima keadaan yang seperti itu. Kalau yang ini diabetes tipe 1 berarti. Harus dicek dulu. Harus dicek Tetap lagi. nggak bisa juga kita. Susah. Oh aku pikir yang diabetes tipe 2 itu karena gaya hidup dan udah agak besar. Ternyata bukan dari segmen usia ya. Enggak. Ada faktor genetik tadi, ya. Genetik Dunia tipe semakin tua, terjadi banyak kerusakan gen pada manusia-manusia modern. Tapi bukan nular. Menurun sudah pasti. Tadi 25%. 25%. Ya, setuju. Jadinya kalau dari orang tua menurunkan ke anaknya itu sudah pasti akan berlanjut ke cucunya dan lain. Bisa diputus, jadi. Oh, bisa diputus dengan syarat perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup. Iya. Baiklah Fit Family, sepertinya banyak sekali PR ya, apalagi kalau ini udah berkaitan dengan yang namanya genetik. Tapi bukan tidak bisa untuk diputus seperti kata tadi Dokter Ngabila dan juga dari Dokter Cha. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, Angie masih akan segera kembali. Tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Pasien dari Dokter Ngabila juga adalah pasien-pasien muda yang mungkin menyentil hati dokter lah, kayak duh masih muda banget lagi gitu. Ini dia banyak efek sampingnya, salah satunya juga mual, muntah. Kalau yang nggak cocok, apalagi dia ada komorbid, dia punya MAH gitu ya, punya MAH yang kronis, apalagi itu bisa sangat mual, muntah hebat. Masih ngobrol-ngobrol mengenai diabetes tipe 1, tipe 2, terkait gaya hidup, genetik, bagaimana kita memutus rantai diabetes yang membayang-bayangi di tengah ketidakpastian kadar-kadar yang ada di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi bersama dengan Dokter Ngabila dan juga Dok Chai. Nah sekarang ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, apakah Dokter Ngabila ini sekarang sudah dikonfirmasi seperti Dok Chai bilang bahwa pasien dari Dokter Ngabila juga adalah pasien-pasien muda yang mungkin menyentil hati dokter lah, kayak duh masih muda banget lagi gitu. Pasti, sekarang makin banyak ya, mungkin dulu pralansia ya di atas 50 tahun, makin kesini terutama 5 tahun terakhir, mungkin era COVID juga ya, ada fenomena long COVID juga. Tapi memang rata-rata itu usia di atas 20 tahun, 25 tahun, biasanya laki-laki, dan juga riwayat konsumsi gula berlebih. Karena nggak sadar ya kadang-kadang, kalau kita bilang itu soda atau minuman berkemasan itu kan gulanya tinggi sekali. Apalagi soda, untuk membuat manis sebuah soda itu luar biasa. Jadi kalau saya tanya pasien-pasien itu biasanya punya riwayat minuman berkemasan 3 botol sehari, 4 botol sehari, seperti itu. Dan tidak dibarengi dengan aktivitas fisik. Nah itu menjadi suatu lifestyle. Bahkan kadang-kadang anak-anak sekarang udah nggak tahu air putih. Padahal air putih itu kan kita minimal harusnya 2-3 liter per hari kan. Nah itu nggak ada, mereka minumnya maunya yang berwarna. Bahasanya seperti itu. Nah itu
harus benar-benar dikembalikan lagi ke yang benarnya, yang seharusnya. Dan tadi gitu. juga sudah sempat Angie bilang sama Dok Chai bahwa dengan sekarang dari Menteri Kesehatan dari Pak Budi itu sudah mengeluarkan yang namanya Nutri Level ya Dok ya. Betul. Udah untuk menghindari imbauan untuk menghindari minuman manis, minuman berwarna, begitupun dengan makanan. Itu semoga bisa menjadi koridor untuk kita mengembalikan yang seharusnya, jangan berlebihan gitu kan ya Dok ya. Dan juga aspek deteksi dini cek kesehatan gratis itu juga penting. Karena jangan sampai orang yang sudah punya penyakit awal, DM awal misalnya tidak ditata laksana dulu, tidak didiagnosis, akhirnya kadar gulanya terus tinggi dan akhirnya cuci darah. Itu yang, atau misalnya stroke dan lain sebagainya, itu yang kita hindari. Dan sekarang angka kejadian seperti itu, kanker, jantung, stroke, masalah uronefrologi atau cuci darah itu udah sangat tinggi gitu, lebih tinggi dibandingkan 5 tahun terakhir. Saya melihat ada beberapa kasus ya, pemeriksaan gula darah. Itu normal. Normal, tapi setelah diperiksa HbA1c-nya tinggi. Karena itu tidak bisa ditipu. Itu bisa dianggap sebagai diabetes ya pastinya ya. Iya pastinya, karena walaupun gula darah normal ya. Yes, karena kan per Kenny itu dia pakai, kalau nggak pakai gula darah puasa di atas 126, gula darah sewaktu di atas 200 ya biasanya, kalau udah agak hiperglikemi di atas 140, dan dia pakai patokan HbA1c. HbA1c ini gula yang tidak bisa ditipu karena dia kadar gula yang disimpan dalam hemoglobin yang berumur 120 hari atau sekitar 3 bulan. Jadi hemoglobin yang terglikasi. Jadi hemoglobin itu gula itu menutupi hemoglobin. Yes. Jadi kesemutan itu disebabkan karena kurangnya oksigen dalam sel. Karena hemoglobinnya Hb-nya itu rusak karena gula tadi. Betul. Berarti ada indikasi gitu, harus dicek. Harus, bukan indikasi, harus. Apalagi kalau riwayat genetik di keluarga. 6 bulan sekali kalau bisa HbA1c. Atau 1 tahun sekali, seperti itu. Karena ya itu tidak bisa ditipu kadarnya, tadi dokter saya sampaikan. Kadang-kadang kita periksa, besok saya mau medical check up di kantor, atau saya mau cek kesehatan gratis. Saya puasa kalau perlu puasa 3 hari. Udah tuh kadar gulanya bagus, normal. Padahal HbA1c nggak bisa ditipu. Tipu ya. Kadar dia, ini adalah rapotmu 3 bulan terakhir, bukan 3 hari terakhir. Ya. Oke, nah untuk pengobatannya Dok, sekarang itu juga banyak yang metode injeksi gitu ya kan, yang katanya itu adalah obat diabetes, tapi ada juga yang menggunakan itu sebagai obat diet gitu, dengan berbagai macam varian dari brand, atau mungkin aku nggak paham ya apakah itu kandungannya, apakah sudah pasti itu bisa beriringan mengobati diabetes, menurunkan berat badan, dan apakah sudah FDA approved? Ya, yang jelas sekarang sih sudah ada terapi yang memang sudah dilegalkan untuk obesitas. Untuk seperti misalnya semaglutide, seperti itu udah ada. Tetapi memang penggunaannya harus di bawah supervisi dokter, ahli yang memang sudah tersertifikasi untuk pelatihan tersebut. Kayak gitu, karena efek sampingnya sangat banyak, kan itu menekan nafsu makan. Ya kan, awalnya dulu untuk pengobatan DM agar menurunkan nafsu makan juga. Ya kan, nah ini dia banyak efek sampingnya, salah satunya juga mual, muntah. Kalau yang nggak cocok, apalagi dia ada ada komorbid, dia punya MAH gitu ya, punya MAH yang kronis, apalagi itu bisa sangat mual, muntah hebat, dan itu sangat mengganggu sekali. Jadi harus hati-hati, di samping juga ada efek samping lainnya juga yang tidak kita harapkan. Kalau misalnya sekali nih datang ke dokter, terus habis itu dapat injeksi misalnya dengan level atau kadar segini, terus kita beli sendiri gitu, kita suntik-suntik sendiri, nggak boleh. Gimana nggak boleh. Kan banyak sekarang itu adalah di media sosial ada yang berani menjual. Apakah itu diperbolehkan? Bagaimana dokter tanggapannya? Gimana dokter? Ya pastinya tidak boleh. Ya sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh dokter itu kan ilegal namanya. Jadi apapun yang bilang udah pernah kok ke dokter, sekarang mandiri aja, nggak boleh ya berarti. Yang paling penting intinya adalah edukasi. Penyakit diabetes mellitus masuk dalam kelompok metabolic syndrome. Dan ini sangat erat hubungannya dengan lifestyle. Jadi yang paling benar adalah suportif. Ya, promotif. Untuk promotif, jadi harus diberikan edukasi masyarakat, diberitahu bagaimana cara hidup sehat, itu yang paling penting. Karena pengobatan diabetes itu dimulai dari mulut, dimulai dari dapur, dari mulut, bukan hanya sekedar kuratif. Yes. Dan apakah orang dengan berbadan kurus itu sudah pasti sehat?
Belum tentu. Ya begitu di Belum check tentu. up. Terkait dengan diabetes gitu. Saya Maksudnya- sering banyak pasien yang badannya ideal, bagus, tetapi ya HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, ya kolesterol baik, kolesterol jahatnya tidak normal lah intinya. Kadar kolesterol totalnya juga tinggi dan gula darah bisa jadi juga. Oke, dengan tadi metode injeksi-injeksi tadi, biasanya menurut jurnal, mungkin jurnal kedokteran, efek sampingnya terlihat di berapa lama kalau kita mengacaukan sistem yang seharusnya kita konsultasikan ke dokter nih dok? Bisa terlihatnya berapa lama dan apa? Ya cepat, kalau misalnya itu kan efeknya menekan nafsu makan. Sehingga seperti intermittent fasting atau semi intermittent fasting seperti itu ya, tubuh kita jadi lebih lama dibiarkan berpuasa sehingga lemak, bahkan sampai lemak kita terpecah. Nah itu akan cepat. Memang kalau yang mendapatkan suntikan itu bisa 1 bulan turun range-nya 3-6 kilo dalam sebulan. Yang bahaya terjadi malnutrisi malah. Iya, Iya kan? karena nggak balance. Ya. Oke dok, terus habis itu tadi kita juga ada tanya-tanyaan fakta atau mitos ya dok Jaya tentang turunan genetik diabetes. Ada juga nih yang kata-katanya nih dokter Ngabila, kalau luka lama sembuh darah manis dok. Darah manis itu udah pasti nggak diabetes. Iya, darah manis sudah pasti nggak diabetes. Diabetes. Oh, udah pasti diabetes. Oh iya, kemungkinan besar iya. Kalau misalnya dia sulit sembuh kan? Iya. Iya. Udah Karena pasti. darah manis, luka yang sulit sembuh, Yes. kemungkinan besar iya. Lagi-lagi Harus dicek. ditegakkan dengan cara pemeriksaan. Iya, harus Tapi dicek. Jadi kalau indikasinya pas- udah sangat terlihat. Oh iya pasti. Jelas. Kalau misalnya luka, orang kan normalnya penyembuhan luka itu kan ada tahapnya kan. Biasanya 3 hari udah mulai menutup, nanti 1 minggu 2 minggu udah mulai granulasi segala macam. Nah kalau dia pasien gula, DM atau kadar gula darahnya tinggi, ya susah tadi, aliran darahnya tidak lancar ya kan, yang membawa zat-zat untuk penyembuhan, Regenerasi healing, regenerasi sel sulit masuk karena tadi dokter sampaikan aterosklerosis, penyumbatan, viskositas yang meningkat, jadi lebih kental darah dan lain sebagainya. Otomatis sangat bisa terlihat. Jadi kalau ngeliat luka nggak sembuh-sembuh, Apalagi ada gangren. ada gangren, Sudah. bau busuk, pus, nanah, riwayat genetik DM di keluarga, wah bisa sampai amputasi. Baiklah, jadi sejauh apa indikasi yang bisa kita simak, lalu harus kita periksakan ke dokter dan interval berapa lama dok? Ya, tadi ya kalau kita minimal banget 1 tahun sekali, makanya ada cek kesehatan gratis dari pemerintah. Tapi saran kami kalau misalnya memang ada riwayat genetik di keluarga, usia sudah mulai di atas 35 atau 40 tahun ya, sekarang udah bergeser, shifting ke lebih muda, 6 bulan sekali cek. Dan sepakat dengan tadi Dok Cai, nggak cuma gula darah puasa dan sewaktu, tapi HbA1c-nya juga. Komplit ya? pakai Komplit. Oh. So saya di CKG tuh periksa HbA1c juga sih. Dokter kapan cek? Saya Desember kemarin terakhir, bagus semua. Saya baru tadi Baru tadi. MCU. Hasilnya udah keluar. Belum. Kalau aku kemarin 2 bulan lalu, tapi itu tulisannya tuh glukosa sewaktu. Ya. Nah itu udah bener kan? Iya, sewaktu karena nggak puasa ya. Kalau puasa 8 sampai 10 jam biasanya puasa. Kalau gulanya kerendahan juga nggak boleh nih dok? Hipoglikemi nggak boleh. Nggak boleh, kalau di bawah 60 nggak boleh terlalu ekstrim. Oh gitu. Hidup ini kan yang benar sedang-sedang saja. Iya. Gak usah berlebihan lah dok. Loh, iya kan? Sedang-sedang aja ya kan. Ya udah langsung aja dokter Ngabila, terima kasih udah datang ke sini. Tapi Sama-sama. sebelumnya kasih tahu dulu dong sama Fit Family, apa yang harus kita hindari atau kita lakukan mengenai penyakit diabetes ini. Silakan dokter Ngabila. Ya, tadi kurangi 5G, gula, garam, gluten, gorengan gratisan, juga tetap pola hidup sehat, cerdik, ceria, patuh setiap hari seperti dari Kemenkes, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik 6.000 langkah per hari minimal, diet seimbang, bahkan sayur buah yang cukup, kurangi gula, garam, lemak, ya, dan juga istirahat cukup 7-8 jam sehari dan kelola stres. Mungkin itu dari saya. Oke baiklah, paket komplit sudah disarankan oleh dokter Ngabila. Terima kasih sekali lagi udah datang ke sini. Kak Angie, Dr. Nanti Chai, main-main terima lagi kasih. ya, Sama-sama, terima kasih. dokter Dok Chai. Ngabila ya. Sama-sama. Oke, itu dia Fit Family, keseimbangan antara tubuh, pikiran, kebiasaan sehari-hari. Itu ternyata menjadi satu kesatuan utuh, kunci utama dalam mencegah penyakit. Salah satunya adalah penyakit diabetes. Di tengah gaya hidup yang seperti ini apalagi ya. Ini menjaga kesehatan memang bukan cuma soal apa yang kita makan aja nih, tapi gimana kita hidup, lalu apa yang kita pikirkan, tidur aja juga mikir ya kan. Soalnya pada akhirnya kesehatan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, itu udah akumulasi gitu. Meskipun mungkin kayaknya pilihan kecil ya, tapi ternyata dari pilihan
pilihan kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Apakah yang besar ini positif atau negatif? Itu tergantung sama pilihan dari Fit Family sendiri. Maka dari itu, dari sekarang, ayo yuk bareng-bareng kita jaga keseimbangan untuk masa depan yang pastinya lebih sehat. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Dok Chai akan hadir kembali dengan tips alami bagi para penderita diabetes. Tetap di Waktu Indonesia Sehat. Kayu manis, dia berfungsi untuk memperlambat pengosongan lambung. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya glucose rush atau naiknya gula darah yang terlalu cepat. Ramuan untuk mencegah diabetes. Intinya gini Angie, jadi kalau bagi teman-teman yang sudah kena diabetes tetap harus berobat. Jadi ini adalah untuk tindakan preventifnya dan mendampingi pengobatan yang ada. Fit Family pasti udah nunggu-nunggu kan apa yang mau disampaikan oleh Dok Chai mengenai tips alami dari bahan-bahan alami, ya kan Dok kan? Berkaitan dengan kali ini diabetes. Langsung aja Dok, ada? Nah, daun salam. Jadi sekarang ini ada 4 tanaman atau tumbuh-tumbuhan tradisional yang berfungsi untuk mencegah dan mengobati penyakit diabetes mellitus. Oke, berarti selain daun salam, Ada daun biasanya salam. pakainya masak. Iya. Iya kan, jadi wangi. Jadi gitu. memang Ternyata ada manfaatnya. Ini memang tanaman-tanaman atau bahan-bahan yang mudah dicari lah. Oke, Tersedia di dapur. bentar dulu. Ini kan daun salam, Salam. ini kayu manis. Ini cinnamon atau kayu manis. Yes, yang ini ada kunyit. Ini Dok, Nah, itu ini Dok. dia. Ini bahan utamanya. Aduh, duh. Pahit-pahit. Brotowali. Brotowali. Jamu. Kenapa harus pakai brotowali? Apakah dia kunciannya? Jadi ini 4 bahan ini hampir semua memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menurunkan gula dalam darah. Namun memang ada senyawa aktif yang lebih kuat untuk beberapa fungsi. Contohnya daun salam, dia lebih untuk melancarkan peredaran darah. Kayu manis, dia berfungsi untuk memperlambat pengosongan lambung. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya glucose rush atau naiknya gula darah yang terlalu cepat. Lalu ada apa tadi? Kunyit, ya berfungsi sebagai anti-inflamasi. Dan brotowali berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin dan meregenerasi sel pankreas. Baik, ini berarti akan kita olah dan akan dinikmati oleh Dok Chai dan Enji. Langsung aja Dok. Oke, semua bahan direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit dihangatkan, sudah jadi seperti ini Enji. Sederhana sekali. Kita ulangi ya, berarti semua bahan ini nggak bisa langsung kita olah saat ini, tapi butuh waktu. Butuh waktu karena harus dipanaskan di suhu yang tidak terlalu panas, tapi memang harus di atas kompor. Oke, suhu sedang, api sedang lah ya. Api sedang. Api sedang 15 menit, 20 Kurang menit. lebih 15 sampai 20 menit. Oke, setelah direbus, air rebusannya itukah yang menjadi air berwarna kuning? Iya, berwarna kuning kan. Kuningnya ini kan karena ada kunyitnya dan kayu manis. Itu berarti disaring dulu ya Dok ya? Disaring. Saring sampai dingin. Betul. Itu bisa kita minum pagi, siang, sore, malam. Baiknya pagi sebelum makan dan siang sebelum makan. Perut kosong. Perut kosong. Dan siang sebelum makan, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Baik, seberapa banyak kita boleh minum itu? Cukup kurang lebih 200 cc, 150 sampai 200 cc. 100 minum. sampai 200. Oke. Nah, inget ya, ibu-ibu semuanya kayu manisnya yang begini. Jangan yang bentuknya roti. Salah. Kalau itu salah ya. Itu bisa menambah gula darahnya. Oke, boleh sekarang sini Dok. Ini namanya ramuan apa Dok? Ramuan untuk mencegah diabetes. Intinya gini Angie, jadi kalau bagi teman-teman yang sudah kena diabetes tetap harus berobat. Jadi ini adalah untuk tindakan preventifnya dan mendampingi pengobatan yang ada. Tetap harus minum obat oral anti diabetik. Oke. Ayo dong bareng. Bareng dong. Oke. Saya nggak mau sendiri, habis itu panggil produser nih sama campers. Oke, mari kita pokoknya hidup sehat, kita lakukan tindakan preventif. Mantap pahitnya. Tapi
tapi dia walaupun liquid kayak molekulnya lebih berat gitu ya. Ada brotowalinya. Karena tadi. brotowali Iya. pahit banget ibu-ibu, bukan saya menipu ini. Serius pahit banget. Emang rasanya begini ya? Iya. Pahit banget. Itu ada brotowali. Emang ini wanginya tuh khas ya, Fit Family ya dok ya. Wanginya khas, rasanya khas. Kepahitan tadi menampar bolak-balik, jangan sampai kita sakit. Dan yang pastinya ya, ini bahan-bahannya alami. Semuanya adalah bahan rempah yang bisa kita dapatkan, apalagi yang akrab di dapur. Nah itu tuh gampang banget untuk mendapatkan bahan-bahan di menu kita alami. kali ini. Ya. Dok Syai, langsung aja kasih tahu ke Fit Family apa yang harus kita lakukan dari pendekatan holistik mengenai diabetes. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita tahu bahwa penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan karena perubahan gaya hidup. Jadi karena adanya faktor stres, pola makan yang tidak baik, pola tidur yang salah, sampai dengan mager ya, olahraga yang kurang. Ini yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus hadir lebih banyak pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita lakukan perubahan gaya hidup sejak dini. Oke, tapi sebelum kita berpisah, biar kita komplit ya kan. Sebentar dulu Kang Pebi, sini dulu. Ada jus. Bentar, Dok. Iya, tadi Mau? buatin. Mau. Iya, jusnya sehat. Campur Gak usah sirup. banyak-banyak lah, Campur dikit sirup aja. enak kali ini, Dok. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi minggu depan. Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Cheers. Oh.